Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Rizky Fatur Rahman, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pada pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya yaitu dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, untuk rekan-rekan guru, di sini saya akan memaparkan satu persatu sebelum dan sesudah saya dalam mempelajari modul 1.1 ini. Baiklah, sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh gurunya. Namun ternyata setelah saya mempelajari dan mendalami modul 1.1 ini, ternyata setiap anak itu memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak memiliki keunikan dan karakteristiknya yang berbeda. Anak memiliki bakat alami sebagai objek atau tujuan dalam pembelajaran, yang mana tugas kita adalah menuntun agar ia atau anak tersebut dapat menebalkannya atau mengembangkan dari kodrat alam yang mereka miliki agar relevan dengan kodrat zaman. Selain itu juga, sebelum saya mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa semua murid itu dapat mengikuti cara belajar yang telah saya berikan atau guru berikan, asal ia memperhatikan penjelasan dari guru dan rajin untuk berlatih. Juga setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ternyata murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali dari pembelajaran itu. Pendidik seharusnya memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat belajar dengan merdeka dan menjadi manusia yang seutuhnya. Dan sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini juga, saya beranggapan bahwa pembelajaran itu hanya berpusat pada guru. Guru itu sebagai teacher center atau sebagai sumber utama dari setiap pembelajaran. Namun seharusnya pembelajaran adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid sebagai subjek yang aktif dalam membangun pengetahuannya. Merekalah yang berhak menerima pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, yaitu cara mengajar yang mengkondisikan dengan kondisi anak tersebut dan berdasarkan dunia mereka, yaitu bermain. Pada dasarnya, kita sebagai seorang pendidik harus berhamba kepada murid kita. Kemudian, dulu juga saya beranggapan bahwa tugas guru itu hanya mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid-murid saja. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ternyata tugas guru yang sebenarnya adalah untuk membuat murid memahami pentingnya materi yang telah mereka pelajari, menumbuhkan budi pekerti, dan membantu mereka untuk mengidentifikasi manfaatnya bagi diri mereka sendiri dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengisyaratkan pentingnya pemaknaan materi, bukan hanya untuk menguasai materi itu saja. Dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan juga bahwa dalam pembelajaran itu terfokus pada penjelasan kompetensi dasarnya saja. Artinya bahwa kita hanya menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan dari guru. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ternyata saya masih menemui beberapa kesalahan. Ternyata dalam pembelajaran, capaian kompetensi dasar dan ketuntasan belajar itu bukan sebagai hal yang mutlak. Namun bagaimana anak dapat mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kodrat alam yang telah mereka miliki dan relevansi terhadap kodrat zaman. Dalam pembelajaran yang kita ciptakan, menuntun bukan untuk menuntut anak untuk belajar secara merdeka dan menjadi manusia yang berbudaya,
dan bahagia seutuhnya. Selain itu juga saya beranggapan bahwa dalam penilaian kita lebih terfokus pada hasil, bukan dari proses. Bagaimana anak itu berproses dalam menerima dan menerima pembelajaran tersebut. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ternyata dalam penilaian kita juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan nilai sikap dan nilai keterampilan. Karena kedua penilaian ini juga merupakan satu kesatuan terhadap keberhasilan belajar anak. Selain itu juga menumbuhkan dan menerapkan budi pekerti dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjadi tugas kita dalam membimbing dan menuntun anak didik kita. Untuk rekan-rekan sekalian, itulah pemikiran dari saya sebelum memahami modul 1.1 dan setelah saya memahami modul 1.1 ini. Oke rekan-rekan, selanjutnya ini adalah model pembelajaran saya sebelum saya mempelajari dan memahami makna dari modul 1.1. Di sini terlihat bahwa murid hanya sebagai objek dan saya sebagai pusat dari pembelajaran tersebut. Di sini kita lihat bahwa murid hanya duduk, diam, dan mendengarkan apa yang saya jelaskan dan apa yang saya ceramahkan dalam proses pembelajaran ini. Nah, agar kelas saya mencerminkan apa yang menjadi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara mengenai penerapan saya di kelas, antara lain adalah langkah awal atau pertama yang akan saya terapkan adalah dengan membuat kesepakatan bersama tentang proses belajar di kelas, yang mana kesepakatan kelas ini berfungsi untuk sebagai aturan yang kita sepakati tanpa menjadi beban untuk anak murid tersebut. Selanjutnya, mendesain kelas yang menyenangkan sesuai dengan kodrat alam anak, yaitu dunia anak bermain. Dan yang terakhir, menjadikan murid sebagai pusat dari pembelajaran tersebut, supaya mereka mampu menggali dan menggagas konsep atau kodrat yang telah mereka miliki dalam setiap proses pembelajaran yang mana relevan dan siap pada kodrat zaman yang mereka butuhkan. Tidak hanya murid, saya juga sebagai seorang pengajar, saya juga harus mengupgrade diri saya agar saya mampu menguasai strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman untuk melatih kecakapan pembelajaran pada abad 21, yaitu karakter, kewarganegaraan, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Dan itu juga saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar dan mengaitkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang paling terpenting adalah tidak lagi untuk menuntut, namun menuntun anak agar mereka mencapai tujuan hidup mereka secara merdeka dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang terakhir, saya berharap saya mampu untuk mengamanatkan dan memaknai dari semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Di depan sebagai panutan, saya seorang guru harus menjadi suri tauladan, contoh yang baik bagi anak didik saya. Dan yang berikutnya adalah Ing Madya Mangunkarso, di tengah sebagai penyemangat. Selain sebagai suri tauladan, saya juga harus berusaha menjadi teman yang baik, menjadi mitra mereka, bagaimana mereka untuk berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, Tutpuri Handayani di belakang memberikan dorongan agar mereka selalu semangat, termotivasi. Itulah tugas kami sebagai guru, memberikan motivasi agar mereka siap dalam menghadapi kebutuhan kodrat zamannya sesuai dengan apa yang mereka miliki, yaitu kodrat alam, dengan terus mengasah, menggali, dan menebalkan yang telah mereka miliki dalam diri mereka masing-masing dengan keunikan dan karakteristik mereka. Baiklah Bapak Guru hebat, kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah
dasar-dasar dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah, yang mana diantaranya pendidikan adalah untuk menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.